Ryunix, sub-brand baru dari Sades yang kemarin baru aja kenalan sama kita pakai speaker baru mereka. Sekarang mau kenalan lagi lebih dalam sama kita dengan keyboard baru mereka. Yang lagi gue pegang sekarang ini adalah Ryunix XO723, sebuah mechanical keyboard wireless terbaru dari Ryunix yang bisa dibilang adalah langkah pertama Sades dalam memasuki market keyboard mid to high end as an individual brand. Tapi apakah pilot produk mereka di market keyboard ini bagus? Ayo kita bahas bareng-bareng. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy, dan di video ini gue pengen bahas sebuah keyboard terbaru dari Sades dan Ryunix sebagai sub-brandnya, yaitu Ryunix XO723. Secara overview, Ryunix XO723 ini adalah sebuah mechanical keyboard wireless yang nuansanya itu colorful tapi tetap stick ke citranya sebagai keyboard gaming. Karena ada satu kolom gitu yang mana mereka ini adalah macro keys yang desainnya itu benar-benar kayak ya ini adalah buat fungsi gaming gitu. Jadi Legends-nya itu dibikin ala-ala gaming gitu ya, segitiga kotak bullet X kayak PlayStation, dan di atasnya ada logo gamepad juga. Tapi walaupun di market sebagai keyboard gaming, rasanya si Ryunix XO723 ini tuh tetap mau cater ke user biasa. Karena desainnya tuh ya cukup lucu dan cukup unik juga. Jadi kalau dibandingin sama keyboard gaming yang lain yang biasa gitu ya, itu si Ryunix XO723 ini tuh masih bisa dibilang lebih elegan lah dalam eksekusinya. Masih lebih enak dilihat dan nggak terlalu agresif gitu. Tapi seperti biasa, sebelum gue bahas lebih dalam soal keyboardnya, gue mau bahas dulu soal paket pembeliannya. Jadi untuk paket pembeliannya, kalian bakal dapat si unit keyboardnya yang udah bareng sama dongle wirelessnya yang ada di kompartemen bagian bawah keyboardnya. Terus kalian bakal dapat kabel Type A to Type C braided, dapat 2-in-1 switch and keycap puller, dapat extra switch, extra keycaps, dan pastinya buku manual. Oke, jadi Ryunix XO723. Sumpah ya, ribet banget dan namanya. XO723 ini adalah sebuah keyboard wireless triple mode yang desainnya itu cukup unik. Dia punya layout 65% exploded dengan knob, tapi juga dengan tambahan satu kolom spesial tombol makro di bagian kirinya. Jadi kalau normalnya keyboard 65% exploded itu jumlah keysnya ada di 66 atau 67, si XO723 ini ada 72 keys, yang mungkin bisa masuk ke kategori yang sama Phanteks Maxi 70, Epo Maker Shadow X, dan keyboard 65% lainnya yang punya layout 65% ekstra dikit. Untuk desain bodinya, menurut gue si XO723 ini punya bentuk yang cukup enak dilihat. Dia punya lekukan itu emang sedikit agak agresif dan emang bikin kelihatannya kayak keyboard gaming ya. Tapi for some reason menurut gua tetap nggak seagresif itu. Mungkin karena pemilihan kombinasi warna putih di bodinya dan warna keycapsnya yang colorful kali ya. Side profile-nya juga berkarakter, jadi enak dilihat. Ada side glow RGB-nya juga yang ngasih aksen walaupun cuma setengah dari belakang doang ya. Dan overall looks bodinya tuh bisa dibilang unik tapi menarik. Di bagian bawahnya ada flip up fit 2 level yang bisa kalian pakai untuk atur typing angle, ada rubber fit-nya juga, dan ada 2 switch untuk nyala matiin dan gonta-ganti mode wireless-nya. Paling yang bisa kalian lihat di sini juga ya, labeling switch-nya tuh aneh banget. Dia teksnya ke stretch, ngeblur dikit, dan posisinya juga kurang pas ya. Jadi agak sedikit ngerusak pemandangan sih jujur. Tapi ya untung aja sih, secara fungsi itu tetap aman-aman aja. Untuk keycaps bawaannya, di sini XO723 ini pakai keycaps XDA profile dengan bahan ABS double shot yang cukup tebel dan printingnya cakep juga. Dan karena dia itu XDA profile, jadi menurut gue cocok buat kalian yang udah terbiasa ngetik di laptop atau di keyboard yang tipis-tipis gitu. Karena ketinggian keycaps per row-nya itu hampir uniform ya. Untuk switch bawaannya di sini Ryunix kasih 3 pilihan ya. Ada switch Gateron Pro Milky Yellow yang kayak punya gua, terus ada juga Jwick Ultimate Black dan juga Killbox White. Gue sebenarnya agak bingung sama pemilihan switchnya karena artinya si Ryunix XO723 ini itu ada 2 switch linear dan 1 switch clicky. Mungkin emang audiensnya Sades itu as a whole masih banyak yang suka switch clicky gitu ya. Tapi kenapa nggak ada varian tactile-nya gitu? Padahal setahu gua tuh user tactile itu cukup banyak juga dan mungkin bisa nyaingin user linear ataupun clicky sekalipun gitu ya. Mungkin ya user-user yang udah lama pakai mechanical keyboard terus kayak udah bosan sama clicky itu biasanya lebih cenderung pindahnya ke tactile daripada ke linear. Gimana menurut kalian? Kira-kira lebih rame user tactile apa user clicky? Coba komen di bawah. Untuk stabilizersnya di sini masih pakai stabilizer plate mount biasa dan udah factory loop ya. Tapi sayang ada beberapa bagian yang kurang konsisten loopingnya, jadi masih kedengaran sedikit rattle dan ticking. Ryunix XO723 ini punya PCB yang udah south facing hot swap universal dan ada RGB-nya juga. Jadi secara perkembangan zaman mereka itu cukup ikutin lah demand marketnya. Tapi agak sayang sih, PCB-nya udah south facing tapi keycaps bawaannya pakai XDA profile. Gue itu nggak bilang XDA profile keycaps itu jelek ya. Tapi rasanya kalau udah pakai PCB south facing terus nggak dikomplement sama keycaps cherry profile itu
rasanya tuh kayak sayang gitu. Nah, Ryunix XO723 ini udah ada software-nya juga, dan di software-nya ini kita bisa take advantage dari 5 tombol makro yang ada di sebelah kiri tadi. Jadi 5 tombol makro ini bisa kita program untuk media keys tambahan, bisa jadi combination keys juga. Pokoknya anggap aja keyboard ini tuh ada built-in macro pad-nya gitu lah. Jadi kalau dipikir-pikir cukup useful juga ini 5 tombol makro ini. Untuk koneksinya, si Ryunix XO723 ini udah triple mode connection, yang artinya dia itu bisa pakai wire Type-C seperti biasa, yang mana uniknya itu port Type-C-nya dia taruh di sebelah kanan ya. Jadi bukan di kiri ataupun di tengah, tapi di kanan. Unik banget sih ini. Dia juga bisa wireless pakai dongle ya, yang udah gue bilang tadi, dongle-nya ditaruh di bagian bawah keyboardnya, dan bisa juga pakai Bluetooth. Cuman di sini lagi-lagi ada yang unik ya dari si XO723 ini. Untuk koneksi Bluetooth keyboardnya itu namanya Sades Kyoto coy. Jadi apakah si XO723 ini adalah project Sades yang mungkin kelupaan apa gimana gitu ya? Mungkin ada keyboard yang tadinya bakal dinamain Sades Kyoto dan mungkin pakai model yang ini gitu. Karena gue search di internet itu Sades Kyoto itu nggak ada. Jadi mungkin ini ya Sades Kyoto tapi di rebrand sama Sadesnya untuk masuk ke sub-brandnya mereka, dan udahlah jadi pilot project keyboardnya Ryunix aja gitu. Tapi itu cuma teori asal-asalan doang ya. Gue nggak tahu itu benar apa enggak. Itu cuma teori dari gue aja. Ya jadi paling itu aja sih yang bisa gue bahas soal fitur dan fisik luar dari si Sades Kyoto ini. Enggak deng, Ryunix XO723 ya. Sekarang kita oprek keyboardnya. Jadi untuk membongkar keyboardnya itu bisa pakai pry tool atau kartu yang disisip-sisipin ke antara top case dan bottom case-nya. Dan ngebongkarnya juga cukup gampang ya. Dia nggak terlalu keras untuk clampingnya soalnya. Dan kalau udah kepisah top dan bottom case-nya, buka baut tray mount-nya. Yap, keyboard ini mounting sistemnya masih tray mount. Jadi untuk internal keyboardnya ada si plate yang berbahan steel, ada PCB yang connect ke baterai di bottom case-nya, dan udah, nggak ada dampening medianya sama sekali. Terus udah gitu PCB-nya tuh kayak susah banget ya dibuka dari bottom case-nya. Jadi gua nggak bisa bagian internal bottom case-nya secara full. Jadi ya cuma bisa gue intipin lewat samping doang. Jujur ini agak sedikit mengecewakan ya, karena walaupun desain luar dari keyboard si XO723 ini udah bagus lah, udah bisa dibilang bagus, udah unik, udah menarik banget desainnya. Tapi zaman sekarang itu mechanical keyboard itu terutama di harga mid to high end, itu bagian internalnya nggak bisa dilupain coy. Harusnya sekedar kasih EVA foam di bagian dalamnya ya, kayak misalnya plate foam EVA foam, terus case foam pakai EVA foam juga, atau ya pakai PE foam sheet, kan nggak mahal gitu. Itu harusnya nggak bakal naikin cost keyboardnya secara drastis lah. Paling cuma nambah berapa sih? Nambah 50.000 paling. Mungkin ini bisa jadi masukan buat Ryunix dan Sades untuk kedepannya ya. Karena setahu gua itu customer mechanical keyboard yang harganya mid to high end itu tuh cukup picky. Dan gue yakin ya hal-hal kayak gini tuh pasti ada aja yang permasalahin. Entah itu cuma 1-2 orang ya, tapi pasti ada aja gitu. Paling itu aja sih yang bisa gue bahas soal internal keyboardnya. Jadi sekarang gue bakal kasih kalian typing test yang secara stock out of the box. Jadi biar kalian bisa denger gitu gimana sih suara typing dari keyboard pertama Ryunix ini. Ini dia typing testnya. Oke, jadi untuk Ryunix XO723 ini itu harganya cukup bervariasi. Untuk yang varian Switch Gateron Pro Milky Yellow yang kayak gue punya ini, itu harganya ada di 950.000. Dan untuk yang varian Switch J-Week Ultimate Black dan juga Killbox White itu harganya ada di 1.050.000. Tapi khusus untuk periode launching, yang varian Gateron Pro Milky Yellow ini harganya turun jadi 885.000, dan untuk yang varian J-Week Ultimate Black dan juga Killbox White itu harganya juga turun jadi 935.000 aja. Dan setiap pembelian selama periode launching untuk si XO723 ini tuh kalian bakal dapat either free coaster atau lanyard ya, tapi selama stoknya masih ada katanya. Jadi itu dia pilot product dari Ryunix untuk keyboard mereka ya, keyboard pertama mereka, dan langsung masuk ke market yang mid to high end cuy. Menurut kalian gimana? Kalau menurut gue
pribadi sih ya masih banyak ya aspek yang bisa diimprove sama Sades dan Ryunix untuk keyboard-keyboard mereka ke depannya sih. Mungkin beberapa hal yang bisa diimprove untuk ke depannya itu ya optimalisasi bagian internal keyboardnya, terus lebih perhatiin detail-detailnya juga. Apalagi XO723 ini bisa terbilang keyboard yang cukup mahal ya. Jadi dia itu bukan keyboard wireless 500-600 ribuan kayak Rexus Daiva, terus kayak Z-Friend ZA68 gitu ya. Dan mereka itu memang ya bisa dibilang agak sedikit kompromiin build quality demi bisa reach harga-harga rendah segitu gitu. Jadi ya mungkin untuk sebuah pilot product si Ryunix XO723 ini udah bisa dibilang oke lah. Tapi untuk next produknya itu harus bisa jauh diimprove lagi ya Ryunix. Untuk link pembeliannya udah gua taruh di deskripsi. Jadi kalau misalnya kalian ada yang tertarik buat beli keyboard si Ryunix XO723 ini, itu bisa langsung aja cek di bawah. Oke, jadi kurang lebih gitu aja untuk review singkat gue terhadap keyboard terbaru dari Ryunix dan juga Sades ya, Ryunix XO723. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua dan semoga seenggaknya salah satu dari kalian itu bisa keracunan dari video ini dan beli keyboardnya. Kalau misalnya kalian suka videonya, silahkan like dan kasih tau ke teman-teman kalian. Dan kalau misalnya kalian nggak suka videonya, silahkan kasih tau ke gue. Jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gue yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Itu aja untuk videonya. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. It's been you by Tommy, and as always, peace out.